podcast kita. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Seperti apa sih kelas? Dulu yang kita kenal kesepakatan itu ada contohnya itu tidak boleh. Pak tidak boleh mencontek. Pak tidak boleh jahil. Pak tidak boleh ini. Ya itu semua betul. Tapi sekarang kita rubah kesepakatan kelas tidak menggunakan kalimat tidak boleh. Kita diskusi yaitu bebas berdiskusi. Sepakat? Sepakat. Menghargai orang lain. Sepakat? Sepakat. Menghargai setiap bentuk kebudayaan daerah. Sepakat? Oke, tangan dulu. Kelompok
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Desyawan Budi Eko Sanjaya SPD, yang terhormat Bapak Dewan Guru SDN Bulakan 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa silaturahmi dengan acara desiminasi CGP angkatan 11. Sholawat berserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan dan yang sosialisasi program P5, sosialisasi denominasi, yang ketiga itu tanya jawab, yang terakhir penutup. Sebelum acara kita dimulai, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembukaan sambutan Kepala Sekolah Bapak Desyawan Budi Eko Sanjaya SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illa ladzi amali sholihat bila proses demi masa berkembang. Mungkin kedepannya bisa jadi semua guru-guru yang ada di sini di Bulakan Satu ini bisa mengikuti segala program dari pemerintah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, khusus nikmat sehat. Sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif, di mana kedepannya kita insya Allah akan dipaparkan oleh calon guru penggerak terkait dengan budaya positif. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada yang bersangkutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN dan juga yang saya banggakan juga teman-teman rekan-rekan sejawat semuanya. Berbangga hati SD Negeri Bulakan 1 ada salah satu calon guru penggeraknya yang semoga kedepannya bisa mengeluarkan, bisa membagikan segala ilmunya yang didapat di program guru penggerak agar kedepannya sekolah kita lebih maju lagi, berbudaya lagi dan berdisiplin lagi. Dan mungkin selanjutnya pemaparan akan dibawakan oleh calon universitas kita. Demikianlah sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Desyawan Budi Eko Sanjaya SPD. Selanjutnya
langsung ke materi, yaitu materi sosialisasi program P5 yang akan disampaikan oleh Bapak Spesialis Eko Sandoya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon waktunya juga. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru semua, kepada teman-teman guru hebat semuanya yang sudah meluangkan waktunya hingga siang hari ini untuk kita bersama-sama belajar terkait dengan budaya positif. Sebenarnya saya di sini Bapak Ibu tidak ingin berusaha untuk memberikan bahwa saya yang paling bisa, tidak. Saya di sini hanya ingin bersama-sama belajar, bersama-sama ingin membagikan apa yang saya dapat dari program Guru Penggerak dan akan saya disimulasikan atau akan saya berbagi praktikan kepada teman-teman guru-guru yang ada di SD Negeri Bulakan satu ini. Latar belakang dari program ini adalah bertujuan dari budaya positif di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, kesejahteraan, dan perkembangan holistik seluruh komunitas sekolah, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Hal yang mendasari saya melakukan aksi nyata terkait dengan budaya positif ini adalah untuk memberikan murid-murid kita dengan proses pelajaran Pancasila melalui penyerapan berbudaya positif dengan membentuk keyakinan kelas. Dengan melibatkan peserta didik dalam membuat keyakinan kelas, mereka diharapkan dapat berkembang dan bermotivasi secara inklusif, secara sadar dan tanggung jawab atas keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas juga melaksanakan lingkungan sekolah dengan nilai-nilai kebajikan. Sebelum saya memaparkan terkait dengan budaya positif, apa itu budaya positif? Ada baiknya saya menjelaskan dulu latar belakang dari apa itu kesepakatan atau keyakinan kelas. Tujuan asli nyata yang ingin saya paparkan di sini yaitu ingin mewujudkan suasana aman dan nyaman di kelas maupun di sekolah, terciptanya karakter disiplin positif yang kedepannya akan menghasilkan budaya positif di sekolah. Terciptanya disiplin positif melalui keyakinan kelas memberikan pembelajaran yang berpihak kepada rekan didik. Seperti apa sih Bapak Ibu suasana aman dan nyaman di kelas itu? Suasana aman dan nyaman di kelas akan kita dapatkan, akan siswa dapatkan setelah siswa itu benar-benar menerapkan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yang nanti akan dibuat oleh peserta didik. Setelah mereka meyakini dan mereka melaksanakan, akhirnya mereka akan nyaman di kelas itu. Yuk kita bersama-sama meninjau ke depan. Kriteria pencapaian dalam mengukur keberhasilan saya dalam menerapkan budaya positif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, siswa dapat membuat kesepakatan kelas dengan melibatkan seluruh murid dalam kelas. Siswa dapat menjalankan kesepakatan kelas sesuai kesepakatan yang disepakati, dan yang terakhir siswa dapat mensosialisasi kesepakatan kelas kepada rekan siswa dan satu kelas atau dijelaskan kepada sekolah. Ini masa persiapan. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya mempersiapkan untuk lini masa ini sekitar 1 hingga 2 minggu, di mana saya sudah melibatkan berkomunikasi juga dengan pihak-pihak warga sekolah, dengan murid juga, dengan wali murid juga. Merencanakan jadwal kegiatan rapat, mengkomunikasikan kepada wali murid, atau nanti yang akan didapat dari siswa yang setelah
mensepakati kesepakatan selesai. Pelaksanaannya melaksanakan rapat seperti pada hari ini kita laksanakan diseminasi budaya positif, mendoakan keyakinan kelas dan kita apa sih tentang budaya positif itu, lalu memberikan kesempatan kepada murid, memberi hasil diskusi, jawaban diskusi, melakukan tantangan bersama dan mensosialisasikan kepada orang tua atau wali murid. Langkah-langkah dalam pembentukan. Pertama yang ingin kita bentuk yaitu diskusi dengan murid. Mulailah dari adakan diskusi. Ajarlah murid kita bagaimana terciptanya lingkungan kelas yang positif dan aman. Ajarlah murid kita juga untuk berbagi, mendapatkan, mengenal bagaimana mereka bisa atau mereka ingin suasana seperti apa sih yang ideal itu. Lalu kita susun dari anak-anak itu berdiskusi, banyaknya hasil diskusi yang dilakukan oleh anak-anak itu kita kumpulkan jadi satu. Kita susun kesepakatan itu agar menjadi suatu kesepakatan kelas. Dan akhirnya yaitu mengimplementasikan, mensosialisasikan hasil-hasil kesepakatan itu kepada kita, kepada murid-murid kita, kepada juga wali kita yang tadi pada warga sekolah atau pihak sekolahan atau apa. Ini ada video yang pertama saya saat itu ya saat ini saya sedang membuat sepakatan kelas. Saat itu saya belum mengetahui apa sih itu kesepakatan kelas, apa sih itu budaya positif. Jadi saat ini saya membuat kelas seadanya, sekeinginan saya dan keinginan teman-teman murid saya. Nah, ini yuk kita bersama-sama video ini. Ya, itu tadi mereka terkait dengan awal saya membuat kesepakatan kelas tanpa mengetahui apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dan apa itu budaya positif. Jadi di dalam video ini coba kita lihat tadi ada nggak kira-kira yang menurut ibu itu kesalahan dalam video ini? Ada. Iya, apa itu? Mohon izin ya Pak. Boleh Pak, boleh. Tapi kalau salah mohon maaf. Tidak apa-apa ibu, kita bersama-sama aja belajar bisa. Kalau dari yang saya lihat dari video tadi terlihat Bapak gurunya itu langsung menerapkan peraturan-peraturan yang ingin dicapai tanpa melibatkan siswa. Terima kasih. Terima kasih tentang. Terima kasih Pak. Ya, Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu. Di dalam video ini kesalahan yang saya buat yaitu pertama saya tidak melibatkan siswa. Benar kata teman-teman. Lalu di dalam kesepakatan ini masih ada bahasa tidak boleh mencontek, tidak boleh menjadi temannya, tidak boleh nakal, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, bahasa tidak boleh di sini itu adalah bukan suatu kesepakatan, tetapi yang menjurus kepada peraturan. Jadi nanti larinya adalah peraturan larangan, peraturan kelas. Sedangkan kalau di peraturan itu nanti ke depannya akan menimbulkan satu hukuman. Artinya ini akan berbanding terbalik. Di mana saat guru berpihak pada murid, guru yang menghamba pada murid harusnya itu adalah menuntun murid kepada cita-citanya, tapi malah dengan adanya peraturan kelas
akan menjadi suatu tantangan atau menjadi hambatan untuk menuntut usaha kita mencapai cita-cita ini. Ini ada apa ya dari video pertama ini sisilah kesalahan saya dalam membuat kesepakatan kelas. Ini video kedua. Yang ketiga di video kedua ini salah saya yaitu langsung menunjuk murid untuk maju ke depan. Artinya di situ ada perintah, ada tekanan. Yang artinya lagi jika murid tersebut tidak menuruti maka akan dihukum. Nah, hal-hal inilah yang akan kita bahas ke depannya agar keyakinan kelas ini kita jadikan suatu budaya positif. Budaya positif adalah lingkungan suasana dalam suatu kelompok atau komunitas seperti sekolah, di mana nilai-nilai sikap dan perilaku yang baik dijunjung tinggi dan diterapkan secara konsisten. Budaya ini ditandai oleh rasa saling menghargai, kepercayaan, kolaborasi, dan dukungan yang semuanya mendorong pertumbuhan dan perkembangan individu serta kesejahteraan bersama. Dalam konteks pendidikan, budaya positif berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung. Ini melibatkan penerapan disiplin yang mendidik, penghargaan terhadap prestasi siswa, serta upaya untuk membangun hubungan yang sehat antara siswa dan guru adalah budaya positif yang juga mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, merasa dihargai, memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan komunitasnya. Budaya positif yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman yang ingin saya berikan teman yaitu adalah budaya dalam mengikuti tahapan-tahapan belajar. Sekolah dapat mengembangkan dan mempertahankan budaya positif yang berkelanjutan. Artinya disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah agar terciptanya suatu budaya yang saling mengikat satu sama lain. Pendidikan yang lebih harmonis, inklusif dan berorientasi pada pengembangan potensi maksimal setiap individu di dalamnya. Murid merasa aman dan nyaman dengan sekolah. Budaya positif mendorong interaksi yang sehat dan efektif antara murid, membantu mereka mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik. Budaya positif menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati yang membantu pembentukan karakter yang kuat. Berikut adalah tahapan-tahapan belajar. B itu buat pertanyaan Tuhan. D-nya gali mimpi, A-nya ambil pembelajaran, J-nya jabarkan rencana, dan A terakhir yaitu atur eksekusi. Nah, setelah saya mempelajari budaya positif, saya banyak belajar terkait dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan yang harus sesuai dengan kebutuhan akademik. Dua, kesepakatan kelas yang harus didasarkan pada keinginan peserta didik. Ini ada video.
dalam video ini, setelah saya mempelajari kesepakatan kelas dan budaya positif, saya dapat mengambil bahwa sebelum kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ada hal-hal yang harus kita artikan terlebih dahulu, yaitu kebutuhan siswanya dan keinginan siswanya. Siswanya ajak diskusi antara siswa yang lain agar dia bisa diskusi inginnya apa. Saya ingin di kelas ini ribut, atau dalam bahasa positifnya menghormati orang lain atau menghargai orang lain atau berbicara sopan, itu saling membantu dan yang lainnya. Nah, di saat anak-anak itu sedang melakukan diskusi, biarkan mereka ribut, biarkan mereka diskusi sama teman-temannya, ribut dengan arti yang positif. Setelah mereka mendapatkan suatu kesepakatan, kasih kesempatan anak-anak untuk maju ke depan untuk menempelkan hasil kesepakatannya di depan kelas. Dari setiap kelompok disampaikan untuk menempelkan hasilnya di depan kelas. Nah, dari kesepakatan di depan kelas ini dengan segitu banyaknya kesepakatan kelas, nanti kita sebagai guru yang mengelompokkan. Misalkan ada dilarang membuang sampah atau menjaga kebersihan, menyapu kelas. Ini kan satu paket. Satu paket dijadikan satu menjadi jagalah kebersihan. Dari yang bahasanya tadi itu jangan membuang sampah sembarangan, jangan mengotori kelas, dijadikan satu paket menjadi jagalah kebersihan. Jadi nanti yang kita tuliskan, yang kita buatkan itu adalah hal-hal yang bersifat positif, bahasa-bahasa yang bersifat positif, bahasa-bahasa yang tidak ada perintah atau tidak ada hukuman, seperti yang tadi disampaikan di video pertama. Bahasa tidak boleh itu nanti akan dihilangkan menjadi bahasa yang positif. Nah, di kelas selanjutnya kita akan belajar yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kalau yang dilakukan murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus mengenalkan orang lain. Kelson Gosen 1990. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Menekankan bukanlah pada bagian negatif untuk menyenangkan orang lain untuk menghindari kenyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dan sebelumnya kita telah banyak belajar tentang teori-teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi saat nanti kita hari ini belajar restitusi, nanti itu adalah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Misalkan anak berkelahi, ada anak yang misalkan dibully sama temannya, atau anak nanti yang berbohong kepada gurunya atau temannya. Dan di dalam menggunakan restitusi, insya Allah ke depannya antus hubungan guru dengan murid akan berjalan dengan semestinya. Siswa tidak akan beranggapan pada gurunya bahwa gurunya seorang yang galak atau seorang yang diktator, tidak. Tapi siswa nanti ke depannya mengidamkan atau mengidam-idamkan seorang guru yang benar-benar menjadi suatu ibunya atau menjadi panutan buat mereka. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Satu, stabilitas identitas. Saat anak itu berbohong,
Misalkan anggap ada suatu undangan dan mereka tidak mau ke sekolah. Tapi pas nanti ditanyain, no, kenapa kemarin tidak sekolah? Tidak seperti itu. Yang pertama adalah instabilitas. Siswa saat itu sedang terbincang. Siswa sedang tidak stabil. Karena apa? Karena dia merasa dipanggil oleh gurunya. Dan misalkan siswanya bernama Edi. Karena dipanggil sama Pak Eko setelah ke kantor. Pasti dengan anugerah dipanggil itu anak sudah mulai tertekan. Tertekan datang ke ada apa itu. Nah, di saat itulah saat kehidupan itulah kita harus memposisikan diri kita sebagai identitas. Bahasanya yaitu dengan cara jadi setiap orang juga memiliki hampir sama seperti Edi. Undangan memang luar biasa. Kita bertemu dengan saudara yang lainnya, ketemu dengan sahabat. Artinya kita mendukung bahwa yang dilakukan sama Edi itu kita pun juga melakukan. Ya, posisi ngobrol antara guru dengan siswa itu pas kita sampaikan itu siswa merasa nyaman, duduk nyaman agar dia bisa menceritakan segala sesuatunya dengan nyaman, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, apalagi sambil semangat sekali memberikannya, sambil marah-marah seperti itu. Tidak, kita harus tampilkan identitas. Yang kedua, fondasi tindakan yang salah. Nah ini biasanya suka menyalahkan. Kamunya sih. Nah sini. Nanti kita akan belajar tentang tindakan fondasi yang salah. Dan yang terakhir adalah penganiayaan keyakinan. Di poin ketiga ini, penganiayaan ini akan dikaitkan lagi kepada posisi siswa tentang keyakinan sekolah. Atau kalau dia kegiatannya melakukan kesalahannya di kelas, maka akan dikembalikan kepada keyakinan kelasnya. Di keyakinan kelasnya misalkan ada poin saling menghormati orang lain. Artinya kenapa dia sampai berbicara kotor? Kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Nanti kita bersama-sama akan belajar terkait dengan menanyakan keyakinan. Ini contoh sosialisasi tentang beberapa kegiatan kecil. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang. Siapa? Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesal banget. Terus cerita fitnah, Pak. Ya, aku malam. Aku dari katain Eka di depan kelas. Banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti ini. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain apa? So banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mulai dengan lebih baik berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru. Oke, dari tunjukkan video ini ada beberapa kesepakatan kelas yang diutarakan oleh siswa kita, oleh siswa Sarah ini kepada guru yang dilanggar oleh Sarah. Yang pertama ada yang tadi mengatakan akan menghormati orang lain. Yang kedua, dia akan bertanggung jawab. Jadi dalam kelas itu Sarah sudah 2 kali melanggar. Kalau kita belajar ke budaya positif, tidak ada hukuman, tapi adanya konsekuensi. Konsekuensi itulah nanti yang akan diberikan oleh Bapak tadi kepada Sarah, yaitu dengan cara menanyakan keyakinan kelasnya. Alhamdulillah dalam bidang tersebut Sarah sudah meyakini bahwa dia sudah melanggar atau sudah keluar jalur dari kesepakatan kelas. Kita ambil contoh yang kedua. Salam dan bahagia. Ibu. Ya. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif
Ada suara tidak menghakimi atau salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama Ini untuk video yang saya buat bersama dengan siswa saya bernama Iro. Saat itu Iro sedang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Pada kegiatan kurikuler di sekolah kami itu dilakukan pada pagi hari. Saat itu sedang melakukan praktek pramuka. Di saat itu adik kita Iro tidak mengikuti kegiatan pramuka. Sedangkan yang pramuka adalah wajib di sekolah kami. Dengan itulah adik Iro dipanggil ke kantor untuk dimintain keterangannya. Dalam video ini yang saya terapkan yaitu terkait dengan restitusi segitiga restitusi terkait dengan studi saya dengan Iro ini. Pertama, setelah kita ingin melaksanakan segitiga restitusi, apa yang harus kita perbuat? Yang pertama apa kabar? Menstabilkan identitas. Yang kedua, iya, tindakan ya. Dan yang ketiga, meyakinkan, iya, meyakinkan keyakinan kita. Jadi ada tiga itu. Insya Allah kedepannya jika kita di sekolah ini sudah melaksanakan segitiga institusi, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita, permasalahan-permasalahan yang ada di kelas kita, permasalahan-permasalahan yang ada di siswa kita atau dalam kelas kita, misalnya kedepannya ada yang namanya itu kolaborasi, komunikasi kepada peserta didik atau warga sekolah untuk mencapai kepada tingkat yang lebih baik lagi dalam menangani kasus yang ada di sekolah kita ini. Sebaiknya pada hakikatnya lebih baik kita menggunakan segitiga restitusi ini dalam menangani suatu kasus. Tapi di luar konteks pun saat kita menemukan kasus yang berbeda, ini ada kalanya segitiga restitusi ini tidak kita gunakan. Contohnya misalkan anak jatuh kakinya patah. Karena patah ini tidak bisa dikembalikan ke asalnya. Kita tidak bisa menggunakan prinsip-prinsip restitusi. Jadi ada waktunya kita menggunakan segitiga restitusi, ada juga waktunya kita tidak menggunakan segitiga restitusi. Hanya kebanyakan masalah yang ada di sekolah kita, di kelas kita itu kebanyakan masalah-masalah yang bisa dihadapi oleh segitiga restitusi. Kasus kedua, yaitu kepada adik kita Zara.
Saat itu jarang tidak mengerjakan PR tugas yang saya berikan. Karena saya saat itu sedang ada kegiatan di luar sekolah dan jarang izin keluar untuk melakukan suatu kegiatan aktivitas. Dan saat itu juga dilaksanakan pengumpulan tugas. Nah, jarang tidak mengerjakan tugas. Iya, selamat pagi. Selamat pagi juga. Gimana keadaannya ini daerah? Lagi sudah orangnya? Sudah. Jaga. Dapat benar kamu kemarin jangan mengumpulkan tugas. Kemarin kau satu. Ada kamu nggak kenal kecil? Iya, terus sekali. Ya, beberapa kali keterbatasan video yang saya upload terkait dengan jaringan memang sangat mahal. Tapi pada hakikatnya sekolah yang kemudian dan berjalan eksekusi. Artinya hubungan konsekuensi dan eksekusi. Di sini yang membedakan mana yang masuk dalam hubungan, mana yang dalam eksekusi, dan juga yang masuk dalam konsekuensi. Artinya begini, saat anak itu tidak mengerjakan PR dan dia disuruh keliling lapangan, itu akan masuk dalam hukuman. Kalau anak itu tidak mengerjakan PR dan dia mengerjakannya di perpus, mengerjakannya di perpus dan jika sudah selesai kembali lagi, itu masuk dalam konsekuensi. Nah, saat anak ini tidak mengerjakan PR, kita memberikan tadi tentang sendiri eksekusi dalam tahapan eksekusi. Di sinilah pada saat kita membedakan mana itu peraturan kelas, mana itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Usahakan kita tidak menggunakan peraturan kelas karena peraturan kelas identik dengan hukuman. Sedangkan kesepakatan atau keyakinan kelas identik dengan konsekuensi. Artinya jika siswa ada yang melanggar, kita tidak akan menghukum siswa kita. Pak, saya mohon maaf datanya telat. Karena kamu telat 5 menit, kamu harus keliling lapangan 5 kali. Itu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang sudah kita pernah. Harusnya, Pak, saya telat 5 menit. Bagaimana, Pak? Oh ya sudah, kalau kamu telat 5 menit, sebaiknya esok hari jangan sampai telat kembali. Lalu apa konsekuensinya? Karena dia telat 5 menit, konsekuensinya nanti akan dikembalikan kepada peraturan keyakinan yang sudah dibuat di kelas tersebut. Misalkan keyakinan di kelas kalau pasangan telat masuk kelas, dia akan duduk tapi sambil mengerjakan tugas yang lalu. Karena dia kan telatnya 5 menit, maka 5 menit itu kan dia sudah ketinggalan beberapa pelajaran. Nah, pelajarannya sama dia putus kendali di dalam kelas. Mungkin itu konsekuensinya. Ya, yuk kita sama-sama berlatih. Yang pertama, menyuruh siswa berlari membuka lapangan. Maksudnya kemana dulu? Hukuman. Menyuruh siswa berdiri di tengah kelas karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Siswa push up karena lambat datang ke sekolah. Hukuman. Siswa mengerjakan PR di perpus karena tidak mengerjakan PR di rumah. Konsekuensi. Siswa membersihkan kelas karena tidak piket. Siswa disuruh bersihkan kamar mandi karena menjadi kawannya. Alhamdulillah luar biasa. Belum semua dong. Akhirnya saya di sini menjaga terkait dengan kesepakatan kelas atau budaya positif. Ternyata teman-teman semuanya sudah lebih expert lagi dari saya, lebih mantap lagi, sudah lebih jauh lagi dari saya. Yuk kita belajar bersama
terkait dengan budaya-budaya positif dan terkait dengan kedepannya akan dijadikan suatu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita terapkan agar selanjutnya itu lebih maju lagi sesuai dengan logo kita Cibeber. C-nya cerdik, beradab, berbudaya, dan berkarakter. Cibeber. Semoga apa yang kita lakukan ke depannya terkait dengan kesepakatan kelas dan kita semaikan budaya-budaya positif menjadikan SD Negeri 2 NKP ini sesuai dengan motonya Cibeber. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih itu yang sudah saya lakukan ke depannya terkait dengan budaya positif yang nanti ke depannya akan naik kepada disiplin positif. Dan selanjutnya yang saya lakukan adalah untuk melaksanakan apa yang sudah saya sosialisasikan, apa yang sudah saya sampaikan melalui diseminasi budaya positif ini kepada kalian semuanya. Kedepannya saya akan melaksanakan dengan cara merancangkan dan harus seperti apa melaksanakan yang saya lakukan. Dan kedepannya juga, insya Allah saya akan melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan sekolah. Saya akan mendukung kesepakatan sekolah dan saya juga akan terus mensosialisasikan, mengkomunikasikan terkait dengan budaya positif ini kepada wali murid, kepada warga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini walaupun kita masih ini ya udah maksudnya udah waktu-waktunya istirahat tapi kita semua masih semangat untuk mengikuti kegiatan diseminasi CGP angkatan 11 budaya positif dengan guru pengajar yaitu Bapak Desiawar Budeko Sanjaya SPM. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kepercayaan oleh SBM oleh dia untuk mengikuti kegiatan ini. Kalau selalu terkatakan selalu bergerak karena junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad selalu menjadi. Ibu-ibu kan perhatian ya, sekarang kayaknya di antara itu ya terus saya ini nah, terus kita alhamdulillah dalam kesempatan siang hari begini kondisi ya terang aja ya lemas gitu tapi kita masih semangat untuk mencari ini. Mudah-mudahan saat itu buat kita sendiri agar lebih semangat lagi ya biar. Nah, saya akan paparkan, saya diberi kesempatan oleh Bapak Kepala Sekolah paparkan saya di sini memaparkannya bukan berarti saya yang paling jago ya kayak kita dipunten senior bukan ya tetapi saya hanya menjalankan tugas dan ingin memberikan berbagi ilmu dengan Bapak Ibu guru semua terkait dengan P5 yang sedang kita laksanakan di sekolah kita ya. Mungkin kemarin-kemarin kita memang sudah sosialisasi, tapi mungkin ada sebagian juga yang saya masih bingung bagaimana, saya juga masih bingung. Nah, saatnya sekarang mari kita bersama-sama menggali, bertanya, diskusi bagaimana sih ke depannya. Yang intinya kan semuanya itu untuk kemajuan putra putri siswa kita, betul nggak? Oh, perlu dukungan kan? Dari siapa? Dari kita. Untuk siapa? Untuk putra putri kita, betul nggak? Kalau saya akan ditanyakan Bu mengenai program sama jadwal sudah terlampir ya, bukan di sini ya, udah punya jadwalnya. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Silakan, tanya jawaban itu nggak usah malu-malu, saya nggak bakalan gigit, tenang. Saya senang kalau banyak yang bertanya, banyak dikoreksi, akhirnya nanti menambah wawasan saya pribadi. Ayo silakan, Pak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Sudah lengkap, sudah sesuai. Sudah sesuai. Nah, ini
Artinya yang kita lakukan ini baik dan Alhamdulillah. Berarti dia menanyakan, sok sembuh, ayo nanya Mak. Biar kita menjadi lebih berwawasan. Tadi kan ada hal-hal yang besar dan hal-hal yang kecil. Kalau hal-hal yang kecil itu seperti apa sih? Oh, sedang tangan dong. Betul. Hal yang kecil itu, Bu, walaupun kita buatan itu dilakukan sekecil mungkin, tapi dampaknya di kemudian hari akan berefek besar. Contohnya apa? Dari kelas 1 kita ajarkan untuk saling menghargai yang berbeda bentuk warna kulit. Biasanya kalau anak-anak lihat anak kecil ya, kok beda kulitnya, semua cuma kok hitam. Nah, gitu ya, Bu ya. Nah, itu kan bineka. Kita akan memberikan solusi dengan mengajak siswa tersebut bahwa hidup kita itu tidak hanya tentang diri kita. Di luar sana ada yang banyak berbeda. Nah, ketika anak itu sudah mulai paham bahwa di sekitar kita itu berbeda, semakin bertambah usianya dia akan paham, akan lebih banyak menghargai perbedaan yang ada di sekitarnya. Tidak akan timbul rasa kesukuannya yang tinggi, tidak akan timbul rasa egonya yang tinggi bahwa saya yang paling putih. Tidak begitu. Dan hitam juga sama, ada yang paling dharma yang paling takwa dan hal-hal. Nah, hal yang itu yang perlu kita tanamkan, didik dari sekarang dengan kegiatan P5 yang akan berdampak di kemudian hari menjadi hal yang besar bagi dirinya. Bagi orang lain mungkin hal itu tidak luar biasa, tapi jangan salah, bisa menghargai orang lain itu hal yang luar biasa, dan karena itu sangat sulit dilakukan orang zaman sekarang ini. Sudah layaknya kita membimbing putra putri kita untuk selalu bisa menghargai. Demikian. Sudah puas Bu jawabannya? Kalau belum, mohon maaf. Alhamdulillah sudah mengerti dan paham. Alhamdulillah. Mungkin ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Alhamdulillah. Sudah cukup, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita bagi hari ini bisa bermanfaat untuknya, khususnya untuk saya, ya, dan untuk kita semua. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya butuhkan manusia banyak kesalahannya. Jadi saya mohon dimaafkan ya Bu. Kepada Bapak Disial Budi Kusdia, terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menerangkan kalimanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita semua, kan salah. Kalau. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan tentang sosialisasi program P5 yang disampaikan oleh Ibu Anus Herlina SPD yang begitu sangat semangat, yang tadinya mengantuk luar biasa, dengan suara Bu Ana yang memberi semangat. Semoga P5 ini kita terapkan di sekolah, semoga bermanfaat. Amin. Amin. Yang terakhir yaitu kita sesi tanya jawab. Yang mau bertanya, dipersilakan. Apa yang disampaikan sama Bu Ana tadi terkait dengan terima tadi sudah luar biasa, sudah mengenal manusia terima, sudah mantap dalam berpikir terkait dengan terima. Apa yang disampaikan oleh Bu Ana sekarang bahwa hal yang kecil itu akan menjadi dampak yang luar biasa di kehidupan kita. Itu kalau dikaitkan sama musik positif atau perkembangan di buat perusahaan tadi, itu ada yang namanya nilai menghargai orang, menghormati orang. Nah itu dikembalikan lagi bahwa sebenarnya kita ini guru-guru ini susah memiliki sifat tentang disiplin positif atau juga budaya positif. Maka kita tidak tahu tentang
saya bilang, apa yang kita lakukan juga tidak termasuk dalam emosi. Saya cuma mau bertanya, kalau sekarang, Dan selanjutnya silakan. Pak, saya mau bertanya ah. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai budaya positif ini apakah salah satunya yang muncul itu kan ada kata tidak, tidak boleh diterapkan, tidak, kata-kata tidak itu sepertinya udah langsung tagline-nya itu tidak boleh dan sudah menjadi hukuman bagi siswa itu. Baik. Nah, tetapi Pak kadangnya coba sih ganti katanya menjadi kata yang positif. Ya Pak ya, menjadi kata yang positif. Misalnya kan tidak boleh membuang sampah, berarti jagalah kebersihan ya Pak, seperti tadi. Tapi kadang Pak, kalau di Indonesia itu kan kalau kita belum mengatakan tidak, seolah-olah belum ditegaskan tidak, mereka belum paham bahwa ini adalah hal yang baik, hal yang positif. Tapi kalau udah dikatakan tidak, mereka baru akan paham. Oh, berarti jika saya melakukan ini akan tahu konsekuensinya, kan begitu. Nah, yang akan saya tanyakan, bagaimana solusinya, khususnya bagi saya Pak, agar lebih banyak mengurangi kata tidak dalam kegiatan saya setelah kubur itu, supaya hal itu tuh bisa lebih terbuncang di diri saya bahwa tidak boleh mengatakan kata tidak, supaya anaknya akan lebih memahami budaya positif yang lebih baik. Mungkin sekian Pak. Terima kasih buat kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada teman-teman yang lain yang mau jawab dulu? Jawab dulu ya. Silakan ya. Memberikan sesuatu sebenarnya pada anak itu jangan sampai kita adalah selesai. Harus sampai tuntas. Jadi ambil contoh kalau misalkan kita mengganti akal kita dari ujung jalan ke ujung lainnya, jangan sampai pelajaran kita pribadi. Itu harus kita lakukan sesuai sebenarnya. Bahkan dengan bahasa tidak boleh tadi, ini adalah bahasa selamat, bahasa apa? Dari transisi globalisasi yang ada di era saat modernisasi. Mungkin di tahun 80-an cita-cita itu tapi di era 90-an yang menjadi seperti itu. Dan sampai sekarang era modernisasi selalu berkembang. Karena prinsipnya saat menyangkut didikan, saya belum menyatakan mengenai bahasa biasa tidak boleh. Tapi juga jangan. Tapi kalau tidak boleh, saya belum mau. Dan kalau jangan itu sering. Tapi kalau orang Jawa sekarang jangan itu udah meskipun artinya sama, tapi konteksnya berbeda. Jangan di sini itu dia tidak ada apa, kalau tidak kemudian menyatakan tekanan yang mengakibatkan dia harus hukuman. Artinya saat orang menyatakan tidak boleh, dia masih dengan kebencian yang semakin dalam, dengan rasa apa udah kalimatnya keluar tidak boleh. Jangan apa itu itu sudah mengklaim. Nah, oleh karena itu upaya-upaya agar setiap daripada tanyakan agar kata-kata itu dapat diminimalisasi maksimal. Ya, betul. Jadi upayanya itu adalah yuk kita ikuti, kita laksanakan dan sepakatan yang sudah ada di dalam kelas kita. Di dalam kelas kita itu yang dari tangan ini itu adalah siswa kita dan guru.
Setelah dibuat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas, itu didatangkan sebagai itu dan visual. Artinya, keyakinan itu juga dibuat-buat dulu juga tidak boleh, yang berbeda tidak boleh, yang ini tidak boleh. Artinya gurunya berbicara soal ibadah yang kondisi. Pak, kalau misalkan keraton bagaimana? Dengan bahasa Cilegon yang lanjut ya, nggak sengaja bersama. No problem. Pendidikan karakter di Jepang itu 25 tahun kita harus melakukan dan budaya positif itu ya harus sekarang dibuat kesepakatan besok selesai tidak ada proses. Mungkin di bulan 6 bulan pertama ini kita baru bicara tahun kemudian seperti bulan sebelumnya tadi. Terus lama-lama itu menjadi suatu budaya yang positif. Dari yang tadi kelas satu dia bilang kan tentang menghargai orang, mengenal orang, insya Allah sampai ke kelas 6 dia tidak mungkin ngata-ngatain orang hitam lagi. Jadi yang apa sih? Karena dia tadi budaya sudah dia tanggalkan selama 6 tahun. Itu semua itu bentuk proses. Jadi yang pertama adalah ikuti dan laksanakan keyakinan yang sudah dibuat jelas di kebaikannya. Dan yang ketiga, usahakan kita berbagi kepada posisi kita bahwa kita sedang sebagai duta perjalanan budaya positif. Jadi minimalisir tentang bahasa-bahasa yang kiranya itu bisa membuat seorang itu akan merasa tidak nyaman. Mungkin ada yang lain yang mau memberikan pendapat terjawab. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik. Mereka saya ada satu ya. Oke ya. Ini rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya. Saya yakin dan saya bahwa semua sudah melaksanakan gaya sekarang ini. Lalu apa upaya teman-teman untuk melancarkan atau melaksanakan kegiatan kelas ini agar terlaksana dengan pimpinan kelas. Jawab ke saya, Pak. Banyak Mik tadi pertanyaannya kan apa upaya dilakukan saya ya Pak ya selaku guru ya dalam manajemen kelas saya supaya bisa dapat melakukan keyakinan kelas gitu ya. Yang saya akan lakukan Pak, saya lakukan ya. Saya akan membuat keyakinan kelas sesuai dengan yang sudah Bapak contohkan tadi, yaitu dengan melibatkan peserta didik tentunya. Saya akan mempraktekkan. Kemudian saya akan mengelompokkan berdiskusi apa aja sih yang menurut kalian kira-kira yang bisa menerapkan budaya positif di kelas kita itu untuk kelancaran keharmonisan kelas. Dan yang selanjutnya saya akan mengajak siswa untuk merangkum dari semua pendapat yang ada agar siswa rangkuman tersebut menjadi keyakinan kelas dan harus ditaati dilaksanakan semua siswa. Nah, kemudian setelah itu saya akan mensosialisasikannya setiap waktu ataupun ketika ada yang melakukan kesalahan, saya akan diingatkan. Ini kesalahan keyakinan kelas yang telah dibuat. Bagaimana apa sih keinginan kelas saat itu ketika dibuat itu kesepakatannya seperti apa? Apakah hari ini kamu melanggarnya dan apa yang harus dilakukan seharusnya? Saya akan ingatkan itu. Sebagai apa? Untuk lebih mengingatkan budaya positif yang sudah dibuat di kelas saya. Tapi ini baru rencana ya Pak, belum dibuat. Mudah-mudahan besok atau segera saya akan buat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa.
Wow. Keluarga saat ilmunya sudah kayak dengan kumpulkan itu ada komunikasi dan juga melibatkan paling luar biasa. Artinya apa yang disampaikan tadi, apa yang disampaikan terkait dengan positif dalam istilah ini, alhamdulillah semuanya sudah memahami apa itu menjadi positif. Sebaiknya kedepannya kita sebagai rekan guru dan sebagai guru bersama rekan juga harus saling mensupport, harus saling memberikan budaya positif. Jadi mohon maaf jangan sampai ada yang apa itu tidak mensupport ataupun tidak apa ya tidak membantu lah. Lebih bijak apa yang kita lakukan itu usahakan budaya positif. Pikirkan dahulu sebelum kita melakukan. Waktunya nanti ke depannya akan menjadi suatu perdebatan kita. Agar perdebatan itu tidak menjadi budayakan budaya Indonesia. Mungkin itu ada lagi yang perlu dipercayakan. Demikianlah acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf bila ada kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana Herlina SPD dari SD Bulakan 1. Di sini saya sebagai rekan kerja dari Bapak Desiawan Budi Eko Sanjaya yang selaku guru penggerak angkatan 11. Pada kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Desiawan Budi Eko Sanjaya yang telah memberikan banyak pencerahan sehingga saya mengenal banyak tentang budaya positif. Salah satunya yaitu tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas yang Bapak Desiawan ajarkan dan arahkan adalah untuk membuat keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama dengan melibatkan siswa, berkolaborasi dengan siswa dan saling bekerja sama untuk membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Dan banyak hal yang saya temukan, ternyata saya tergerak sekali bahwa keyakinan kelas itu harus segera dibuat. Untuk apa? Untuk lebih menitikan identitas siswa sebagai bahwa siswa itu bukan untuk dijadikan ajang untuk hukuman, tetapi berikanlah kesempatan kepada mereka untuk lebih bertanggung jawab dan lebih bekerja sama dalam berkolaborasi di dalam kelas sehingga terjadi keharmonisan di dalam kelas itu sendiri. Mungkin dari saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Desiawan Budi Eko Sanjaya yang telah memberikan diseminasi ini. Saya sangat begitu banyak pencerahan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih berbagi lagi supaya saya pun bisa lebih menikmati banyak ilmu dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.